Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nilawati, NIM 210107065. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas materi akuntansi perbankan, yaitu tentang clearing. Adapun materi yang akan saya bahas, yang pertama yaitu pengertian clearing, yang kedua jenis-jenis clearing, yang ketiga dasar-dasar warkat clearing, yang keempat mekanisme clearing, dan yang kelima pengertian dan mekanisme RTGS, BI PAS, dan transfer lain. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu pengertian clearing. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/18/PBI/25 tanggal 22 Juli 2005, clearing adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank, baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Pengertian clearing adalah prosedur dengan berbagai langkah yang berguna untuk menyelesaikan perdagangan keuangan, sekaligus memastikan pesanan pasar tetap seimbang. Pengertian clearing menurut Wikipedia yaitu proses pertukaran data keuangan elektronik atau warkat antara peserta clearing bank atas nama peserta maupun atas nama nasabah yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis clearing. Jenis clearing yang pertama yaitu clearing umum. Clearing umum adalah salah satu sarana perhitungan warkat yang dilakukan antar bank, di mana proses dalam melakukannya sudah diawasi dan sistemnya sudah diatur oleh pihak yang berwenang, yaitu Bank Indonesia. Yang kedua yaitu clearing lokal. Untuk clearing lokal, perhitungan warkatnya dilakukan secara antar bank. Hanya saja ketentuan yang berlaku diatur oleh daerah seperti yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga yaitu clearing antar cabang. Clearing antar cabang merupakan sarana perhitungan warkat yang khusus dilakukan pada bank yang umumnya juga berada dalam satu daerah tertentu. Cara pelaksanaannya adalah dengan menghimpun seluruh perhitungan yang berasal dari suatu kantor cabang. Yang selanjutnya yaitu dasar-dasar warkat clearing. Warkat adalah alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan atas beban atau untuk untung rekening nasabah atau bank melalui clearing. Warkat ini telah diatur dalam perundang-undangan atau ketentuan lainnya yang berlaku yang lazim digunakan dalam transaksi pembayaran. Selanjutnya yaitu sistem-sistem clearing. Yang pertama, Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau SKNBI, yaitu infrastruktur yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam penyelenggaraan transfer dana atau clearing berjadwal untuk memproses data keuangan elektronik pada layanan transfer data, layanan clearing warkat debit, layanan pembayaran reguler, dan layanan penagihan reguler. Sistem metode clearing terbagi menjadi dua jika dilihat dari sistem dalam Bank Indonesia. Yang pertama yaitu debit. Sistem pada metode clearing terbagi menjadi dua jika dilihat dari sistem Bank Indonesia. Yang pertama yaitu debit. Sistem debit berasal dari warkat debit milik peserta yang terdaftar di wilayah yang bersangkutan. Umumnya, clearing ini berupa bilet giro dari antar wilayah. Yang kedua yaitu kredit. Untuk clearing dengan sistem ini, terdapat beberapa ketentuan khusus, yaitu yang pertama, berlaku pada nasabah yang berada di wilayah clearing dan ditujukan untuk nasabah lain di seluruh Indonesia. Yang kedua, proses transfer harus dalam mata uang rupiah dan memakai data keuangan elektronik atau DKN. Yang ketiga, penyelenggara clearing nasional atau PKN akan melakukan proses perhitungan LLG. Selanjutnya yaitu sistem yang terdapat dalam warkat clearing. Yang pertama yaitu sistem manual. Sistem manual adalah suatu sistem penyelenggaraan clearing lokal yang melaksanakan proses clearing secara manual oleh setiap peserta, mulai dari membuat bilet saldo clearing hingga pemilihan warkatnya. Yang kedua yaitu sistem semi-otomasi, yaitu sistem yang memberlakukan pelaksanaan perhitungan dan penyusunan bilet saldo clearing dengan cara manual oleh tiap peserta. Yang ketiga yaitu sistem otomasi. Salah satu sistem penyelenggaraan clearing lokal yang pada pelaksanaannya akan dilakukan pada perhitungan, pembuatan saldo clearing, dan juga pemilihan warkat. Dan yang terakhir yaitu sistem clearing elektronik. Sistem clearing yang memanfaatkan kemajuan teknologi dengan sistem pelaksanaan dilakukan secara elektronik dan otomatis. Sistem penyelenggaraan clearing dalam perhitungan dan pembuatan bilet saldo clearing. Sistem clearing elektronik ini akan memperlakukan seluruh
secara elektronik dan disertai cara penyampaian warkat peserta pada pihak penyelenggara. Kemudian warkat tersebut dipilih secara otomatis. Adapun dalam sistem ini, seluruh perhitungan akan disesuaikan dengan hasil secara elektronik. Materi selanjutnya yaitu mekanisme pelaksanaan clearing. Jika membahas mekanisme pelaksanaan clearing, ada dua hal yang harus dipahami. Pertama, proses clearing ketika seorang transfer antar bank, dan yang kedua, proses clearing ketika seorang mencairkan sebuah cek. Beberapa proses clearing saat transfer antar bank, yang pertama yaitu nasabah harus mengisi formulir pengiriman dana dengan metode clearing pada bank yang ditentukan atau bank A. Pada formulir itu dicantumkan pula bank yang akan dituju atau dikirim ke penerima atau bank B, termasuk nomor rekening dan nama pemiliknya. Selanjutnya, Bank A memproses data administrasi dengan mengurangi saldo rekening pengirim dan mengajukan permintaan clearing ke Bank B pada Bank Indonesia sebagai bank sentral pengatur clearing. Selanjutnya, Bank Indonesia memproses data clearing tersebut dengan memerintahkan Bank B agar menambahkan saldo kepada nomor rekening yang dituju atau si penerima clearing. Dan saldo rekening si penerima atau Bank B dipastikan akan bertambah. Sementara itu, proses clearing ketika seseorang mencairkan cek di bank lain, baik dalam atau luar negeri, adalah sebagai berikut. Yang pertama, nasabah membawa cek dan mengisi formulir pencairan cek di bank A, sedangkan cek akan diterbitkan ke bank B. Selanjutnya, bank akan memproses dan melakukan clearing pada cek tersebut. Cek dan bukti administrasi lain akan diajukan ke Bank Indonesia. Bank Indonesia akan memeriksa dokumen dan meneruskan clearing tersebut kepada bank penerbit cek atau bank B. Bank penerbit cek akan memberikan persetujuan dan validasi bahwa cek itu sah dan ada dananya. Selanjutnya, Bank Indonesia akan meneruskan hal di atas ke Bank A yang dapat segera mencairkan dana tersebut dalam bentuk tunai atau saldo rekening sesuai keinginan nasabah. Dalam melakukan mekanisme clearing manual, terdapat setidaknya dua tahapan yang harus dilalui setiap peserta. Pertama yaitu clearing penyerahan dan kedua yaitu clearing pengembalian. Dalam hal ini, peserta wajib melakukan kedua rangkaian tersebut hingga pihak penyelenggara menyatakan clearing selesai dengan mengirimkan wakil pesertanya. Yang pertama yaitu clearing penyerahan, yaitu mekanisme clearing manual yang segala kegiatannya dilakukan di tempat pihak peserta dan juga pihak penyelenggara. Setiap peserta akan menyerahkan warkat debit keluar dan warkat kredit keluar. Dalam mekanisme pertama ini, terdapat berbagai kegiatan yang dilakukan di kantor peserta maupun tempat penyelenggaraan. Setiap peserta akan memberikan warkat berupa warkat debit keluar dan warkat kredit keluar. Warkat debit keluar sendiri merupakan warkat yang disetorkan nasabah bank untuk keuntungan dari rekening nasabah itu sendiri. Sementara warkat kredit keluar merupakan warkat yang mana beban dari keuntungan dan kepentingan nasabah lain akan disalurkan ke rekening nasabah yang menyetorkan. Yang kedua yaitu clearing pengembalian. Warkat clearing pengembalian yaitu warkat clearing yang dikembalikan oleh bank tertarik karena dana tidak cukup atau disebabkan oleh hal-hal lain yang menyebabkan warkat tersebut tidak dapat dibayarkan kepada bank penarik. Mekanisme clearing yang satu ini melibatkan warkat clearing berupa warkat debit masuk dan warkat debit keluar. Dua warkat ini diterima oleh peserta. Adapun warkat debit masuk adalah warkat yang dikumpulkan peserta atas beban nasabah yang menerima warkat ini. Sementara itu, warkat kredit masuk adalah sebaliknya, yaitu warkat diserahkan peserta lain untuk keuntungan dan kepentingan nasabah bank yang menerima warkat tersebut. Selanjutnya yaitu manfaat clearing. Yang pertama yaitu transfer dana oleh sistem layanan menjadi lebih mudah sesuai dengan keperluan masyarakat. Yang kedua, efektivitas dan efisiensi sistem pembayaran nasional meningkat. Ini akan memudahkan kedua belah pihak, yaitu nasabah ataupun pihak lain yang terkait. Yang ketiga, melalui rekening pribadi maupun perusahaan, nasabah dapat melakukan pengiriman uang atau transaksi lain dalam jumlah besar karena adanya layanan peningkatan yang luas.
Baik, materi selanjutnya yaitu RTGS atau Real Time Gross Settlement. Adalah salah satu tipe pembayaran untuk mengirimkan uang dalam jumlah besar. RTGS menjadi opsi bagi nasabah yang mau melakukan transaksi pembayaran dengan nominal lebih dari 100 juta. Fungsi utama RTGS adalah mentransfer uang ke rekening tujuan secara real time. Tetapi hal itu bukan berarti uang yang dikirim akan diterima di menit dan detik yang tepat, sebab proses pembayaran ini juga membutuhkan waktu tertentu. Pada umumnya, lamanya proses pengiriman uang menggunakan RTGS adalah 4 jam atau mungkin bisa lebih cepat sampai ke rekening penerima. Kemudian kita juga akan dikenakan biaya RTGS ketika proses transaksi pengiriman. Mekanisme RTGS yaitu bank pengirim atau petugas RTGS menerima slip pengiriman uang dari teller untuk segera dikirimkan ke penerima. Tugas Bank Indonesia adalah mendebit saldo bank pengirim untuk diteruskan ke bank penerima secara otomatis. Bank penerima atau nasabah pemilik rekening bank selanjutnya menerima uang yang telah dikirimkan dari bank pengirim. Materi selanjutnya yaitu BI Fast. BI Fast merupakan salah satu layanan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau BI yang berguna untuk mempermudah transaksi keuangan. Di era digital seperti ini, kemudahan transaksi merupakan sebuah keharusan. Salah satu cara mempermudah dan mempercepat transaksi keuangan yaitu melalui layanan transaksi digital. Tak hanya mudah dan cepat, transaksi digital ini juga relatif lebih murah dibandingkan dengan transaksi secara konvensional melalui teller bank atau mesin ATM. Hal tersebut dikarenakan sudah banyak pilihan aplikasi pihak ketiga maupun fitur dari Bank Indonesia yang memberikan biaya transaksi lebih murah. Selanjutnya yaitu mekanisme BI Fast di aplikasi Brimo. Yang pertama yaitu login aplikasi Brimo, selanjutnya pilih menu transfer dan pilih tambah daftar baru. Yang ketiga pilih bank tujuan dan pilih metode transfer BI Fast. Yang keempat, masukkan nomor rekening tujuan atau masukkan email atau nomor handphone tujuan yang terdaftar di BI Fast. Yang kelima, pilih rekening sumber yang akan digunakan. Yang keenam, konfirmasi transaksi dan masukkan PIN. Dan yang ketujuh, transaksi berhasil. Pemberlakuan layanan BI Fast ini memberikan banyak manfaat bagi masyarakat maupun industri. Adapun manfaat yang pertama yaitu transaksi real time, artinya bisa dilakukan kapan saja. Yang kedua, melayani beragam jenis dan kanal pembayaran. Yang ketiga, dilengkapi dengan fitur fraud detection dan anti-money laundering, serta countering financial of terrorism. Dan yang terakhir, lebih efisien karena menggunakan proxy address sebagai alternatif nomor rekening. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.